wa tahmilul kal. Rasulullah itu suka mengambil alih beban orang lain. Ada orang datang kepada Rasulullah, misalnya gitu ya, dia butuh memiliki beban masalah yang secara materi katakan jumlahnya 100 juta mungkin, maka Rasulullah bukan hanya sekedar membantu 1 juta, 5 juta, 100 juta. Dibayarin semua itu. Dibayar semuanya. Beliau keluar dengan rencana yang sudah matang, keluar dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ya. Kemudian singkat cerita, Nabi SAW sampai di sana, ya, menghadapi satu ujian yang sangat besar. Ya, ditolak dakwahnya Nabi SAW. Bahkan tidak hanya ditolak, baginda Muhammad SAW tidak hanya ditolak, ya, beliau 10 hari di sana berdakwah kepada masyarakat. Ya, bahkan di hari ke-10 akhirnya dengan gembor-gembor para petinggi orang-orang Taif untuk bisa mengusir Nabi SAW, maka para masyarakat di sana akhirnya mereka melakukan satu tindak kezaliman, kekejaman yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Nabi SAW diusir dengan cara dilempar batu. Bahkan beliau SAW, ya, bajunya pun robek, beliau terjatuh berdarah. Jadi ada sebagian jin yang mendengar bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Dan ini adalah ketika bangsa jin itu ketika menemukan Rasul SAW ternyata lagi membacakan Al-Quran di salah satu perjalanan beliau di malam hari saat itu. Nah, malam ini dikenal oleh para sahabat sebagai malam Lailatul Jin. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dari sini kita paham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang bisa kita teladani. Sosok yang dimana Allah Azza wa Jalla sendiri yang mengatakan kepada kita, telah datang kepada kalian seorang Rasul yang bisa kalian teladani, yang menjadi uswatun hasanah. Dari sini kita fahami bahwa dari Rasul pula kita bisa meneladani dari semua aspek kehidupan Nabi SAW, baik bermuamalah dengan anak-anak, baik bermuamalah dengan orang-orang yang lebih tua, yang seumuran, orang-orang mustada'afin, orang lemah, ataupun para penguasa sekalipun. Baik, insyaallah sahabat asli dan kaum muslimin dimanapun anda berada, kita bisa belajar dari Nabi SAW dari semua aspeknya, bahkan ketika beliau sebelum jauh diangkat sebagai seorang Nabi, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi itu seperti apa gitu ya teman-teman? Silakan mungkin. Menarik ini Ustaz. Saya mau mulai coba dari kalau kita membaca surat Al-Bayyinah. Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah itu kan artinya bukti yang nyata. Yang menjadi pertanyaan, Al-Bayyinah di sini maksudnya apa? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Al-Bayyinah di sini adalah ayat selanjutnya. Yang dijelaskan di ayat selanjutnya itu Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhar. Artinya Rasulullah itu adalah bukti yang nyata. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, kenapa Rasulullah dalam surat Al-Bayyinah disebut oleh Allah dengan bukti yang nyata? Kenapa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan dalam tafsir beliau, salah satu alasan Rasulullah disebut sebagai Al-Bayyinah atau bukti yang nyata, karena memang beliau memiliki akhlak dan keluhuran budi pekerti yang sampai pada level yang sangat tinggi, sampai beliau mengatakan ilhadil ijaz. Imam Fakhruddin, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi akhlak beliau itu
sudah sampai pada level yang bisa dikatakan sempurna, Paripurna lah ya. paripurna. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana akhlak beliau dalam perjalanan hidup beliau sejak beliau lahir sampai beliau wafat, kita bahkan bisa melihat keluhuran budi pekerti beliau itu bukan hanya sekedar setelah beliau diangkat menjadi nabi, bahkan sebelum itu beliau sudah memiliki keluhuran budi pekerti yang tinggi, sehingga itu menjadi bukti yang nyata yang seharusnya bisa diimani, dipercayai oleh terutama orang-orang yang ada pada saat itu, terutama orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy yang benar-benar melihat secara langsung bagaimana interaksi Rasulullah, terutama dalam dunia sosial gitu kan, karena ini kaitannya dengan manusia yang banyak, dengan orang banyak. Nah, kalau kita mau melihat lebih jauh lagi bagaimana Rasulullah berinteraksi, berbudi pekerti atau memiliki akhlak sosial yang tadi kita katakan sangat sempurna, kita bisa memahaminya dari testimoni orang terdekatnya, yaitu Ibunda Khadijah. Kalau kita lihat kan Ibunda Khadijah itu kan Orang pertama masuk Islam. Dan dialah orang yang mungkin sudah dekat dengan Rasulullah, katakan sebelum menjadi nabi itu kan ya 15 tahun kurang lebih. Rasulullah diangkat menjadi nabi 25 tahun, 40 tahun menikah dengan Ibunda Khadijah 25 tahun, artinya kan 15 tahun. Apa testimoni Ibunda Khadijah? Ini terjadi saat pasca turun wahyu yang pertama, Rasulullah dalam keadaan yang sangat ketakutan, jantungnya berdebar-debar, datang kepada istrinya ketakutan, kemudian ditenangkan oleh Ibunda Khadijah dengan perkataan bahwa Allah tidak akan pernah atau mustahil Allah akan memberikan bahaya atau memberikan musibah kepadamu wahai Muhammad, wahai suamiku. Karena apa? Karena Ibunda Khadijah melihat engkau adalah orang yang sangat lurus, memiliki budi pekerti yang baik, bahkan akhlak sosial yang sangat tinggi. Disebutkan oleh Ibunda Khadijah, innaka latasilur rahim. Engkau orang yang suka bersilaturahim. Tentu kalau Rasulullah bersilaturahim atau secara umumnya kalau kita bersilaturahim itu kan bukan hanya sekedar datang menanyakan kabar, tetapi tentu akan membawa buah tangan, atau bahkan kalau ada kerabat kita yang kesulitan akan dibantu dengan materi, kan seperti itu. Innaka latasilur rahim. Yang kemudian yang kedua, wa tahmilul kal. Rasulullah itu suka mengambil alih beban orang lain. Ada orang datang, Meringankan. bukan hanya meringankan. Dan ini unik saat Ibunda Khadijah mengatakan wa tahmilul kal, al-haml. Al-haml itu dalam bahasa Arab bukan hanya sekedar membawa suatu barang atau sesuatu yang sifatnya ringan, pasti berat. Hamil Ibunda. Maka dari itu di Al-Quran Allah mengatakan orang yang mengandung itu, wanita yang mengandung dengan al-hamil, wal hamil wal murdi, kan gitu kan. Artinya kan ya coba kita tanyakan kepada istri-istri kita, bagaimana rasanya hamil? Tentu berat. Nah, artinya saat Ibunda Khadijah mengatakan wa tahmilul kal, itu kan hanya sekedar meringankan. Ada orang datang kepada Rasulullah misalnya gitu ya, dia butuh memiliki beban masalah yang secara materi katakan jumlahnya 100 juta mungkin, maka Rasulullah bukan hanya sekedar membantu 1 juta, 5 juta, 100 juta. Dibayarin semua itu. Dibayar semuanya. Wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum. Wa taksibul ma'dum itu memberdayakan orang. Mungkin orang ada yang datang kepada Rasulullah, aku sebenarnya mahir dalam beberapa hal, aku memiliki kompetensi dalam profesi ini dan itu, tapi masalahnya aku tidak memiliki modal. Rasulullah berdayakan orang tersebut sampai kemudian dia bisa mandiri dalam mencari pendapatan. Yang mungkin hari ini kita melihat ada program-program yang dicanangkan oleh lembaga atau oleh pemerintah, ada pemberdayaan UMKM dan lain-lain, itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak zaman dahulu, sejak 1400 tahun yang lalu. Waktu kedhaif, Rasulullah juga orang yang paling bisa menepati hak-haknya tamu. Orang bertamu kepada beliau akan dijamu seperti dijamunya seorang raja. Ya salam. Bukan hanya sekedar memberi makan sekedarnya, bukan hanya memberi minum sekedarnya, kemudian
Kalau biasanya kita ada tamu tuh seakan-akan kita pengen tamu kita tuh cepat pulang kan gitu kan. Itu bagian Rasulullah tidak seperti itu. bagian dari kita seperti itu Ustaz ya. Itu kan. Dan yang terakhir kata Ibunda Khadijah, wa tu'inu ala nawaibil haq. Rasulullah akan selalu ada dalam Garda terdepan. garda terdepan dalam masalah-masalah yang dialami oleh banyak orang, oleh sosial. Saat mungkin ada musibah yang terjadi yang dialami oleh banyak orang, maka Rasulullah akan selalu ada dalam di lapangan untuk membantu, untuk menjadi orang yang memberikan kontribusinya pertama. Maka dari itu kita melihat orang-orang Mekah kemudian secara sepakat memberikan panggilan yang menunjukkan posisi penting Rasulullah pada saat itu di Mekah, Al-Amin. Al-Amin. Bahkan kalau kita lihat Al-Amin ini, keamanahan Rasulullah ini terus ada dan terus diyakini oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang Quraisy, katakan sampai Rasulullah SAW akhirnya hijrah ke Madinah. Karena tentu kan kalau kita lihat orang yang terakhir hijrah dari Mekah ke Madinah kan sebenarnya bukan Rasulullah. Ya. Setidaknya di sana ada Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menetap dulu di Mekah untuk apa? Untuk mengembalikan harta dan barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy atau oleh orang-orang Mekah kepada Rasulullah. Dan dalam riwayatnya kan 3 hari. Kan kalau 3 hari kan tidak mungkin kalau katakan pada saat itu yang digunakan adalah dirham atau dinar gitu ya, emas ya. Kan nggak mungkin 3 hari hanya titipannya hanya 5 kilogram emas. Kalau 5 kilogram emas kan kita sehari selesai kan, Ali mengantarkan itu kan. Tapi kan mungkin artinya sangat banyak sekali. Sangat tinggi sekali keluhuran Rasulullah bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi. Masya Allah. Jadi kalau bisa disimpulin, Rasul itu seakan-akan berdakwah itu dari sebelum beliau mendapatkan wahyu, Ustaz. Benar. Jadi pembawaan itu, akhlak beliau, kemudian bagaimana menjaga kehormatan beliau, menjaga perilaku beliau itu dari sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu gitu ya. Maka bagaimana setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah? Tentu lebih semangat perjuangan dakwah tersebut gitu ya, lebih memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Sebelum memiliki tanggung jawabnya sudah berusaha menjaga ifah. Maka bagaimana ketika Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tanggung jawab yang itu akan sangat beliau rasakan dalam diri beliau sendiri gitu. Maka dari situ ya ana teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat An-Nazi'at juga ya. Bagaimana tantangan beliau ya, yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi orang kafir Quraisy ya. Kan di antara tantangan awal beliau adalah orang-orang kafir Quraisy itu menolak tentang peringatan hari akhir ya. Karena Rasulullah SAW itu di antara yang memperingatkan tentang bahwasannya orang-orang itu akan mereka setelah kematiannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditolak oleh orang kafir Quraisy. Dan Rasulullah SAW ditentang dengan sangat hebat, dikatakan seorang pendusta, dikatakan seorang penyihir, dikatakan sebagai orang gila, majnun, sahir, kadzab ya. Tentu ini sangat berat beliau hadapi begitu ya. Maka di surat An-Nazi'at itu Allah Subhanahu wa taala dari 1:14 Allah berfirman tentang hari akhir. Nah, di ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala ya berpindah pembahasan. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka haditsu Musa, seperti itu. Ya, apakah engkau Muhammad telah sampai kepadamu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam? Di situ kata ahli tafsir di antaranya Syekh At-Tantawi dalam kitabnya Al-Wasit, ada hikmah besar di sana ya. Hikmah besar di antaranya ini adalah tasliyah, ya, motivasi bagi Nabi SAW ya. Bahwasannya wahai Muhammad, perjuanganmu dalam berdakwah di awal-awal dakwah ini ya, itu sudah pernah ada yang mengalami. Sudah ada yang mengalami. Ya. Nabi-nabi sebelummu. Nabiullah Musa alaihi salam, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa ya idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Fir'aun la'anatullah alaih ya. Jadi seakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Muhammad, ya Muhammad, dulu pernah ada yang satu nasib dengan yang dihadapi bahkan seorang yang paling durhaka yang pernah hidup di alam semesta ini. Seorang yang mengatakan punya kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaan yang sangat besar.
bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, begitu. Ya, aku Tuhan yang paling tinggi. Ya. Maka atas dasar itu Muhammad SAW Allah berikan tasliyah, motivasi, Allah berikan kabar gembira lah, agar apa yang engkau hadapi ini juga pernah dilaksanakan oleh Nabi sebelum. Itu untuk membuat Nabi SAW tenang. Dan perjuangan Nabi SAW dalam mendakwahkan ya umatnya, yaitu mad'unya yang pertama yaitu kaum kafir Quraisy, itu tidak hanya sampai di situ ya. Bahkan di antara hal terbesar yang pernah dialami Nabi SAW ya, di tahun ke-10 kenabian, Nabi SAW ketika ditinggal oleh istrinya Khadijah, ditinggal oleh pamannya Abu Talib, yang bahkan dikenal dengan Amul Huzan, tahun kesedihan, Nabi SAW berpikir bagaimana caranya agar bisa dakwah ini tetap berlangsung menghadapi kaum yang begitu dahsyat, ya, mengancam, membunuh dan lain sebagainya. Nabi SAW berpikir ya, dengan tentu cara berpikir beliau yang sangat visioner. Nabi SAW untuk bisa menghadapi orang-orang Quraisy, mungkin diantaranya ialah berdakwah dengan orang-orang yang di luar Makkah, yang paling dekat ketika itu kota Taif. Pertama kali Rasulullah berdakwah keluar dakwah, subhanallah. Ya, beliau keluar dengan rencana yang sudah matang, keluar dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ya, kemudian singkat cerita Nabi SAW sampai di sana, ya, menghadapi satu ujian yang sangat besar. Ya, ditolak dakwahnya Nabi SAW. Bahkan tidak hanya ditolak, baginda Muhammad SAW tidak hanya ditolak. Ya, beliau 10 hari di sana berdakwah kepada masyarakat. Ya, bahkan di hari ke-10 akhirnya dengan gembor-gembor para petinggi orang-orang Taif untuk bisa mengusir Nabi SAW, maka para masyarakat di sana akhirnya mereka melakukan satu tindak kezaliman, kekejaman yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Nabi SAW diusir dengan cara dilempar batu. Bahkan beliau SAW ya, bajunya pun robek, beliau terjatuh berdarah. Zaid bin Harithah sampai menghalangi. Ya. Artinya penolakannya bukan hanya secara verbal atau baik-baik ya, Ustaz ya? Penolakan fisik. Iya. Penolakan fisik dan terancam terbunuh, dan di kampung orang hanya berdua, ya. Subhanallah. Hingga beliau akhirnya menemukan satu kebun, ya, akhirnya beristirahat di situ. Kemudian beliau SAW berdoa dengan doa yang kita kenal, ya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, hanya kepadamu aku mengeluhkan ya, kelemahan diriku ini, wa qillata hilati, dan ketidakberdayaanku menghadapi mereka, ya, wa hawani 'alan nas, dan aku enggak mampu menghadapi manusia-manusia ini yang menggangguku, ya. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya Arhamar Rahimin, Zat yang Maha Pemurah. Anta Rabbul Mustad'afin, kata Nabi SAW, ya Allah, Engkau adalah Rabb yang menaungi orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, subhanallah. Nabi SAW mengatakan, ila man takiluni, ya Allah, kepada siapa Engkau serahkan perkaraku ini. Artinya Nabi SAW benar-benar sifat basyariyah beliau, sifat kemanusiaan itu keluar menghadapi ujian yang sangat berat dalam dakwah ini. Ya, ila man takilun, ila ba'idin yatajahamun, ya, kepada orang yang jauh, yaitu penduduk Taif yang dengan mereka melempariku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang musuh tersebut bisa menguasaiku. Ya. Maka Nabi SAW di akhir dari doa ini, ya, mengatakan, kalau bukan karena hal ini membuatmu murka ya Allah, fala ubali, maka aku enggak akan peduli. Walakinna afiyataka hiya awsa'uli, yang aku pedulikan hanyalah rahmatmu, kasih sayangmu, itulah yang aku harapkan. Nabi SAW lam yu'annif ahadan, tidak menghina orang-orang Taif, sama sekali tidak mengancam mereka, tidak mendoakan kepada Allah untuk Allah turunkan kepada mereka azab. Tapi Nabi SAW bersabar di atas itu, tetap berada di atas jalan dakwah itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil beliau. Nabi SAW tidak pernah beristirahat semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyu kepadanya. Allahu a'lam, subhanallah. Berarti ini Ustaz ya, di antara hal yang unik adalah pendamping beliau ketika di Taif itu adalah seorang sahabat Zaid bin Harithah. Berarti ada sisi penguatan personal, bonding antara beliau masyhur dengan anak Rasul. Beliau juga seorang khadim Rasulullah SAW,
Artinya beliau juga memberikan support kepada Rasulullah SAW. Maka ada hal unik Ustaz ketika kita memotret bagaimana Rasul itu memberikan servis atau bermuamalah dengan para pelayannya, pembantunya, terus beliau juga. Karena banyak tercatat dalam buku-buku itu, semisal dari Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim itu, ada beberapa khodim atau pembantu itu memiliki beberapa job list tertentu. Semisal Ibnu Mas'ud, beliau pokoknya yang menyediakan siwaknya, sandalnya itu beliau. Atau Ibnu Mas'ud ya, satu level segenerasi dengan sahabat Anas bin Malik kan, seluruh sahabat. Ini paling terkenal tuh Anas bin Malik aja, Ustaz. Iya, mungkin itu terkenal yang banyak. Ada juga yang biasa mandiin kudanya, ontanya, seperti Aslam bin Syarik. Beliau kan juga yang mandiin ontanya sebagainya. Uniknya adalah Ustaz, ketika saya itu membaca, ternyata mengapa begitu sampai beraninya pembantu itu atau khodim beliau itu menemani beliau, mungkin karena juga diantaranya adalah bonding iman dan juga bonding ini Ustaz, kesehariannya. Makanya saya teringat dalam kitab Sahih Bukhari itu, dari juga sahabat Anas mengatakan bahwasanya kana ghulamun yahudiyun yakhdumu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama itu ada seorang anak laki-laki yang biasa mengkhadim, memberi khidmah ke Rasul gitu. Sakit tiba-tiba. Kemudian Rasul fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'udu, Rasulullah SAW jenguki, nengoki, ini bocah kenapa gitu ya, bocil kenapa gitu kan. Tiba-tiba Rasul malah bilang aslim. Nah, coba masuk Islam gitu ya. Karena mungkin beliau lagi sakit ya. Kan orang yang sakit tentu dengan lemah kan. Makanya beliau sayang nih kalau sampai wafat tapi nggak masuk Islam. Disuruh masuk Islam. Tiba-tiba faladha ila abihi, celingak-celinguk, ada bapaknya gitu kan. Seakan memberikan sinyal gitu. Tiba-tiba sang ayah mengatakan, Ati Abul Qasim. Nah, ikuti apa yang dibilang oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau mengatakan fa'aslama. Tiba-tiba Rasulullah fakharaja wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, ini anak udah terbebas dari api neraka. Artinya bahkan seperti sahabat Anas, juga ada seorang anak kecil Yahudi, bahkan juga seperti juga dari yang dibilang oleh Bunda Aisyah bahwasanya Rasul itu tidak pernah memukul khodimnya dan juga perempuan. Artinya Rasul pun juga memiliki yang namanya sisi memanusiakan, sisi menghormati, memuliakan. Kan di antara wasiat terakhir kalau kita membaca suatu buku yang Wadlamat Madinah, Ustaz, yang satu Abang Rido sering baca buku ini, Wadlamat Madinah, itu kan Rasul berwasiat as-shalah wa ma malakat aimanukum. Salat sama perhatikan mereka-mereka yang lemah, yang itu berada di tanggungan kita, pembantu, ya budak, pelayan, khodim. Akhlak Nabi kepada pembantu. Wah, luar biasa. Pada orang yang ada di bawah beliau. Iya. Semua yang berada di bawah beliau tersentuh tanpa beliau mencaci. Bahkan kalau kita melihat Abu Dzar Al-Ghifari sempat juga meriwayatkan bahwasanya beliau itu makan dengan pembantunya satu nampan. Hari ini kan Tidak ada jarak. tidak ada sekat, tidak ada jarak, makan gitu. Pas ditanya sama sahabat nih, kenapa nih makan sama pembantu gitu, majikan sama pembantu gitu. Dibilang sama Abu Dzar, ya dulu Rasul pernah bilang gitu, ya kalau kita makannya enak ya pembantu makan enak. Itu ajaran Nabi ya, Ustaz ya. Masya Allah. Kita hari ini Ustaz merindukan sentuhan-sentuhan itu sehingga para pembantu beliau itu mendapatkan sentuhan-sentuhan pembelajaran, mendapatkan hikmah, adab, akhlak, sehingga semakin cinta dan juga semakin memberikan all out dalam pengorbanannya. Butuh apa? Bismillah, ini Rasulullah SAW. Butuh apa? Ayo Bismillah gitu. Itu artinya rela sampai ke tingkat kalau tadi Ustaz Afan sampai mengatakan ke Taif cuma berdua doang, artinya kan kalau mati saya mati untuk kamu kan gitu artinya kan. Itu juga di Bahu pikir. ya salam Bondo Bismillah diberikan, Bondo Rogo semua Ustaz, semuanya.
tidak ada sekat itu, Masya Allah. Masya Allah, kalau kita bisa tengok, kita dengarkan tadi dari penjelasan Ustaz Jundi, bagaimana Rasulullah itu bermuamalah dengan pelayan-pelayannya seperti itu. Cuma beliau tadi menjelaskan dari sisi pelayan laki-laki. Sesungguhnya Rasulullah juga memiliki pelayan dari gender yang lain, dari perempuan. Wah, luar biasa. Siapa itu yang jelas jadi pelayan beliau? Istri-istri beliau. Jadi kalau kita lihat juga bagaimana teladan dari Rasulullah SAW, beliau bermuamalah dengan para wanita. Yang jelas yang paling banyak sekali bermuamalah dengan beliau adalah wanita dari yang halal bagi beliau, ya, Istri beliau. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah itu memperlakukan istri pertamanya, Khadijah, Sayyidah Khadijah. Subhanallah, bahkan jasa-jasa dari Sayyidah Khadijah ketika beliau sudah meninggal pun masih disebut-sebut, ya. Nggak lupa ya, Wala. Tidak pernah lupa. Bahkan mungkin kita pernah mendengar hadis bagaimana Sayyidah Aisyah itu cemburu. Saking bagaimana Rasulullah itu tidak pernah lupa dengan jasa seorang perempuan, kalaupun sudah meninggal. Kalau dari segi istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana juga Rasulullah ketika beliau tidak hanya memperhatikan istri-istrinya saja, karena beliau itu adalah rahmatan lil alamin untuk semuanya. Beliau juga memperhatikan perempuan-perempuan yang lain Selain istri beliau. Sahabiyat berarti. Sahabiah yang ketika itu hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita tahu ketika Hajjatul Wada, ya, ketika beliau mengumandangkan khutbatul wada, salah satu pesan yang sangat menarik yang mungkin hari ini banyak sekali ditinggalkan oleh umat Islam. Apa itu? Ala wastausu bin nisa'i khair. Masya Allah. Ini pesan yang luar biasa yang Rasulullah sampaikan. Artinya apa? Beliau selama beliau hidup dan di akhir hayatnya beliau mengingatkan. Seakan-akan dalam hadis itu beliau mengingatkan, saya ini selama ini memperlakukan wanita itu dengan sebaik-baik. Maka setelah saya nanti meninggal, jangan pernah kau sakiti perempuan. Jangan, kamu harus memuliakan perempuan. Kenapa? Dengan wasiat itu tadi, jadi dengan kebaikan yang harus kamu sampaikan, kamu lakukan kepada perempuan-perempuan yang lain. Bahkan Rasulullah SAW di sebuah riwayat ketika itu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ketika itu Rasulullah ketika itu menyampaikan takwa, wasiat dan lain sebagainya kepada jemaah yang ada di depannya. Otomatis laki-laki semua, karena perempuan di belakang. Dan Rasulullah khawatir ketika itu, apa yang disampaikan ini nggak nyampe ke belakang. Ke belakang. Akhirnya Rasul ke sana tuh, ke belakang. Rasulullah pun ke belakang. Masya Allah. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan perempuan. Dan ini adalah peta zaman sekarang yang mengaku perempuan itu tidak dihargai dalam Islam. Rasulullah sudah mencontohkan seperti itu, dan ini adalah gambaran bagaimana Islam itu memuliakan perempuan. Dari contoh dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nikmati bagaimana Rasulullah itu sangat-sangat memuliakan perempuan, seharusnya zaman sekarang perempuan lebih memuliakan diri. Yang pertama, yang kedua laki-laki. Khususnya kita yang mungkin punya istri, punya anak perempuan, dan punya saudara-saudara perempuan, kita lebih memuliakan. Ya, karena Rasulullah sendiri juga mensifati seorang perempuan seperti kawarir, seperti botol, atau bahkan seperti mangkok yang Pecah, gelas gampang pecah. Kalau pecah susah dikembalikan. Maka dari itu Rasulullah juga berpesan, Rasulullah juga berhati-hati dalam bermuamalah. Ada satu cerita bagaimana ada seorang sahabiah yang ketika itu mengaku berzina kepada Nabi. Bayangkan seseorang mengaku kepada hakim, kata Nabi jadi hakim ketika itu, menunjukkan saya pernah berbuat dosa. Rasulullah nggak langsung mencerca kamu bla dan lain sebagainya, tapi Rasulullah, jangan-jangan kamu hanya menyentuh saja, jangan-jangan kamu, meskipun dia terus mengelak, enggak, saya harus. Perempuan datang ke Nabi nih ya? Iya, Khomidiyah ketika itu datang kepada Nabi mengatakan saya berzina ya Rasulullah. Jangan-jangan itu bagaimana Rasulullah kepada seorang zaniyah, orang yang berbuat zina, Dosa besar, Ustaz. berdosa besar ketika itu. Apa yang beliau mengatakan, tapi
tahu ini perempuan, perasaannya dijaga. Ya sampai beliau mengaku, ya kembalilah sampai kamu lahir. Datang enggak langsung diceritain, ayo sekarang. Tidak seperti itu tapi ya kembalilah sampai anak kamu selesai Menyusui. Bahkan ketika dieksekusi pada sudah waktunya dieksekusi, Khalid bin Walid atau seorang sahabat ketika itu memukul dengan melempar batu kepada seorang sahabat ini sampai Dihukum rajam nih ya. dirajam. Ya ketika itu dirajam dengan kearasnya gemes banget, emosi gitu ya. Rasulullah mengatakan itu, jangan kau seandainya taubat ya seperti mandi dibandingkan hukuman cukup. Bagaimana ini sebuah Rasulullah, masya Allah, memberi keteladanan kepada kita bagaimana bermuamalah. Masya Allah. Perempuan. Berarti ini ada sisi menarik Ustaz sebenarnya. Jadi Rasulullah tuh sang pendidik ulo. Betul sekali ya. Bagaimana tadi Ustaz Jun disampaikan bagaimana Rasul melihat atau bermuamalah dengan para pelayannya. Rasul juga punya trik atau treatment khusus kepada para perempuan. Oh ternyata tuh di antara cara atau metodologi Nabi pendidik sahabatnya itu beliau memiliki kepekaan terhadap furuk fardiyah. Furuk fardiyah itu apa ya? Perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang. Iya. Jadi Nabi itu di antara cara mendidik sahabat itu lihat, makanya tadi mungkin tadi Ustaz Eko sebut, ada perempuan yang berzina, kemudian Nabi melihat latar belakangnya. Kemudian tadi kepada para pelayan, Nabi lihat latar belakangnya. Bahkan tadi kepada seorang anak kecil dari Yahudi tadi, kenapa Nabi sampai tawarkan langsung Islam? Mungkin mendoakan kesembuhan loh. Itu kan berarti Nabi sangat tahu apa yang ia butuhkan kala itu. Jadi di antara dari sisi Nabi menjadi seorang pendidik itu, beliau punya metodologi, metode mendidik itu yaitu sangat perhatian dengan ini latar belakang masing-masing. Sebagai contoh, dahulu pernah, kalau kita lihat mungkin teman-teman atau para asatidz ini tahu tentang beberapa orang minta wasiat. Ya Rasulullah wasiatkan kepadaku. Ya Rasulullah wasiat. Tapi ternyata beda-beda nggak siapa. Jawabannya beda-beda gitu. Dan Nabi lihat, ini orang ini lebih cocok apa? Seperti contoh, ada salah seorang datang itu. Ya Rasulullah wasiatkan kepadaku sesuatu. Akhirnya Rasul bilang, la taghdab. Seperti gitu. Singkat ya. Singkat padat. Kalau tidak salah saya pernah baca atau syarah hadis ini, Rasul melihat nih orang agak temperamen, Ustaz. Ini orang agak darah tinggi kalau kita orang hari ini. Pas marah senggol dikit, gitu. Jadi Nabi itu melihat mungkin wasiat yang paling cocok untuk orang ini, jangan marah. Jangan marah. Kemudian wasiat yang lain, contohnya kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari pernah minta wasiat, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan kepadaku. Akhirnya Rasul mewasiatkan beberapa hal kepada Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyatul hasanatan wa khaliqan nas biqur'an. Wahai Abu Dzar, kalau tidak salah itu Abu Dzar minta bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Ini berarti beda-beda ya. Ini penting banget nih buat siapapun kita, mungkin para pendidik itu untuk sangat peka melihat latar belakang khalfiyah, latar belakang background masing-masing anak didik, dan tidak bisa disamakan rata. Iya. Berarti nggak boleh malas nyari tahu informasi itu ya. Betul, itu tugas guru. Tugas guru ya. Berarti sama aja Ustaz ya, istilahnya nih Ustaz, muayasyah ya. Ya mengorek apa namanya? Bukan mengorek, apa ya namanya? Menggali latar belakang setiap anak didik kita. Dan butuh jihad itu. Sebenarnya ada ini sebuah kitab yang fenomenal sekali Ustaz, judulnya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Rasul sang guru. Nah ini penting sekali dibaca untuk kita semua para pendidik generasi ini, untuk bisa mencontoh bagaimana Nabi mendidik umatnya, khususnya para sahabat. Nabi sangat memerhatikan furuk fardiyah, kemudian juga di antara metode Nabi juga, Nabi itu sangat perhatian dengan ini hal-hal yang bertahap dalam belajar. Step by step kalau kita bilang. Kan nggak mungkin berjenjang. Dia mudah, baru yang sulit. Dan Nabi nggak mungkin menyampaikan hal yang sulit di hadapan orang-orang biasa, karena kita tahu para sahabat juga kan bukan ulama semua. Ulamanya ada, orang awamnya ada, tapi kalau orang awamnya sahabat ya
Beda. Ini mutafawit. Beda artinya kayak semua ulama gitu. Dan Mutafawit gitu. Nabi punya treatment khusus dalam mendidik sahabatnya, termasuk kepada para misalkan para Arabi, para apa namanya, orang pedalaman, orang Badui. Kemudian bagaimana kita tahu ketika ada orang Badui tiba-tiba nanya, ya Rasulullah kapan itu kiamat? Lah, dia orang apa Rasul bilang nggak boleh. Jelas nggak boleh. Tapi Rasul bilang, apa yang kamu siapkan buat nanti kalau besok kiamat? Aku nggak punya apa-apa kecuali aku cinta Allah dan Rasul. Dia bilang, itu cukup, itu cukup modalnya. Dan terakhir mungkin dari saya tentang ada satu Ustaz, bagaimana ini lebih fatal. Kalau tadi Ustaz Eko nyebut ada perempuan yang berzina dan dia mengaku dia sudah berzina ya. Oh, ini laki-laki anak muda minta izin sama Nabi berzina. Masya Allah. Lihat bagaimana treatmentnya Nabi. Kata anak muda, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Coba seandainya antum lagi ceramah Ustaz. Ada anak muda, ya Ustaz, saya izinin. Ditagih nih. Kurang ajar kayak. Bilangnya apa? Kurang ajar dia. Nggak baik nih anak ini. So, ini Nabi nggak begitu. Nabi bahasa kita nggak menghardik gitu. Bahkan mengatakan sini nak. Padahal di tengah sahabat loh. Bahkan sahabat yang lain kalau bisa diceritakan kondisi mungkin udah gemes. Ngapain orang tiba-tiba udah kita zina. Jadi kita tahu zina itu haram dalam Quran dan Sunnah. Tiba-tiba kata Nabi sini tuh. Diajak apa ya? Berpikir, diajak dialog anak ini. Atardahu li ummi? Apakah kamu ridho zina itu terjadi pada ibumu? Enggak dong. Atardahu li zaujati? Apakah itu kamu ridho kepada istrimu nanti? Oh enggak. Atardahu li akhwatik atau kemakanan Nabi? Apa anak perempuanmu atau saudara perempuanmu? Tidak. Begitu juga orang lain. Itu. Bahkan di ujungnya keren sekali, Masya Allah Nabi kita ini. Udah mata tadi nggak dihardik ya kan? Kata Nabi pegang dadanya, kemudian Nabi doakan, Allahumma tahhir qalbahu wahfad atau wahsin farjahu. Ya Allah, sucikanlah jiwanya, hatinya, dan jagalah kemaluannya. Insya Allah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi memang itu yang dibutuhkan sama banyak guru-guru hari ini. Ketika mereka ingin melarang murid-muridnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela adalah mengajak berpikir, Dialog ya. mengajak berdialog. Tentu ajakan ini atau larangan ini juga disesuaikan dengan latar belakang mereka itu tadi. Dan ini semuanya kemampuannya. Dan ini sangat sulit dilakukan kalau guru itu tidak mengenal seluk-beluk murid-muridnya dengan baik. Gitu. Dan ini kita dari sini bisa melihat kapasitas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pendidik. Di saat yang bersamaan beliau juga pemuka agama, pemuka sosial. Urusannya tentu banyak sekali, tapi di saat yang bersamaan juga beliau mampu untuk mengurusi hal-hal yang rumit seperti itu gitu. Detail. Melakukan pendekatan yang sangat humanis kepada orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kalau bicara tadi humanis, ini ustadz-ustadz bicara tentang sahabat-sahabat beliau dari kalangan manusia. Kita pengen membuktikan betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul dikatakan oleh Allah sebagai rahmatnya Allah bagi alam semesta, bagi makhluk-makhluknya. Di dalam kisah-kisah beliau, kita beberapa kali menemukan bagaimana sikap beliau atau muamalah beliau dengan bangsa jin ternyata. Ada. Kepada jin ini. Pada jin. Yang gaib nih. Pada gaib. Karena dari tadi sama manusia. Saking mana? Jadi saking luhur, saking saking begitu universalnya. Ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmatnya Allah dalam yang dimanifestasikan dalam diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mencakup bangsa jin, bahkan mencakup makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hewan juga termasuk. Makanya ketika Allah berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Masya Allah. Di surat Al-Jin. Jadi ada sebagian jin yang mendengar bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan.
Dan ini adalah ketika bangsa jin itu ketika menemukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata lagi membacakan Al-Quran di salah satu perjalanan beliau di malam hari saat itu. Nah, malam ini dikenal oleh para sahabat sebagai malam Lailatul Jin. Ini kisah ini dinamakannya Lailatul Jin, gitu. Malam-malam jin. Sehingga menarik, ada seorang tabi'in namanya Alqamah bertanya kepada gurunya Ibnu Mas'ud. Dia bertanya begini. Ada di antara kalian wahai guru-guruku yang ikut di dalam kejadian Lailatul Jin ini? Ibnu Mas'ud, peristiwa Lailatul Jin ini, beliau mengatakan nggak ada. Tapi kami pernah kejadian begini. Suatu ketika kami sedang melakukan perjalanan di malam hari bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hilang dari sisi kami. Wah, semua sahabat itu panik itu. Dicari di jalan-jalan, di lembah-lembah, gak ketemu. Ini kemana Rasul? Sampai-sampai mereka punya pikiran-pikiran negatif. Mereka mulai berpikir, ini jangan-jangan Rasul diculik sama bangsa jin. Kayak gitu ya. Ini jangan-jangan hilangnya tiba-tiba. Begitu. Karena tiba-tiba. Tanpa pamitan ya. Tanpa pamitan. Ini jangan-jangan Rasul dibunuh diam-diam oleh bangsa jin dan lain sebagainya. Sehingga malam itu malam yang begitu mencekam bagi para sahabat. Dilaluilah malam itu sampai datang pagi. Tiba-tiba kabar gembira datang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dari arah Hira, dari arah Hira, daerah Hira, Gua Hira. Di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, malam ini kami tidur dalam kondisi yang begitu mencekam. Kami kehilangan engkau, kami khawatir, kami sangka engkau diculik atau dibunuh sama bangsa jin. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menenangkan para sahabat dan menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Masya Allah. Beliau mengatakan, telah datang kepada aku seorang utusan dari bangsa jin, katanya. Mereka, akhirnya orang ini, dai-nya ini mengajak saya untuk bertemu dengan kaumnya mereka. Dai Kepala sukunya bangsa jin. Kepala sukunya bangsa jin. Dia ngajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kaumnya. Untuk apa? Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Jadi ternyata nggak cuma manusia aja yang takjub merasakan ketenangan ketika dibacaan Al-Quran, ternyata juga bangsa jin juga. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan mereka. Kemudian para sahabat akhirnya diajak oleh Rasul, ayo sekarang lihat tempatnya di mana kejadian semalam itu terjadi. Dibawa para sahabat, lalu ditunjukkan ternyata masih ada bekas-bekas telapak-telapak bangsa jin itu. Masya Allah. Telapak kaki. Sahabat Telapak-telapaknya masih ada. Asarnya itu masih ada. Di suatu lembah, di tempat beliau disembunyikan bertemu dengan bangsa jin itu. Jin tadi, bukan di alam jin, tapi di tempat di daerah Hira itu. Beliau bertemu di sana masih melihat sisa-sisa api yang semalam mereka nyalakan. Api unggun. Masya Allah. Ketika mereka seperti camping di gunung pasir. Seperti camping kondisinya. Masya Allah. Sehingga apa? Para sahabat melihat bekas-bekas itu, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berwasiat kepada para sahabat. Jadi orang tadi, jin tadi itu nanya ke Rasul begini, ya Rasul, kami butuh perbekalan. Kira-kira apa perbekalan buat kami? Tentu ini adalah jin Muslim, gitu ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengatakan, lakum kullu azmin dzukirasmullahi alaih. Bagi kalian setiap tulang yang dibacakan nama Allah di atasnya, ya ini tulang-tulang hasil sembelihan syar'i. Untuk jin nggak boleh makan tulang ya? Jadi itu makanan bangsa jin, kata Rasul. Kalau hukum makan ayam presto gimana? Kan tulangnya jadi empuk gitu. Itu berarti nanti berbagi sama bangsa jin. Tapi itu, jadi Rasul itu mengatakan bahwa tulang itu adalah makanan bangsa jin. Kenapa? Yaqa'u fi aidikum au farma yakunu lahma. Nanti tulang-tulang tersebut akan banyak dagingnya ketika berada di tangan kalian. Ketika jadi milik jin, masih akan banyak dagingnya. Akan banyak dagingnya.
Kelihatan kita tulang doang tuh. kelihatan kita tulang doang. Mungkin ada sumsumnya, masih ada sisa-sisanya. Gitu ya. Tapi sama bangsa jin ini menjadi makanan yang siap santap, mereka memakan daging-dagingnya. Kemudian kata Rasul, nggak cuma buat bangsa jin juga, beliau juga berwasiat atau memberikan izin untuk kendaraan-kendaraannya, hewan-hewannya bangsa jin. Masya Allah. Apa sih kendaraan itu? Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Dan setiap kotoran-kotoran itu ya, ada kotoran ayam, kotoran unta, kotoran kambing, itu apa? Makanan bagi hewan-hewan kalian. Ajib. Berarti ada hewan jin nih. Jin punya hewan Jin juga. punya hewan ya? Punya peliharaan. Juga punya. Makanya kalau di Indonesia tuh ada siluman ular, mungkin itu hewan-hewannya. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Tapi itu yang arti begitu perhatiannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa jin dan juga bahkan hewan-hewannya. Gitu. Bahkan hewan-hewannya bangsa jin sampai mendapatkan perhatian. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita peringatan. Memberikan kepada kita peringatan, fala tastanju bihima. Maka janganlah kalian beristinja, bersuci dengan kedua benda tersebut, yakni dengan tulang dan kotoran hewan. Karena itu bagi jin manfaat. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Ini menarik. Ikhwan ya? Dikatakan ikhwan karena sesungguhnya keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian. Ajib. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jadi nggak heran ketika akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian kepada sahabat-sahabatnya, kibaron wasighoron, yang besar, yang tua, yang kecil, yang senior, yang masih muda. Bahkan umatnya dari bangsa jin pun, hewan-hewannya juga mendapatkan perhatian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semua perilakunya, semua akhlaknya, semua syariatnya adalah semata-mata untuk kasih sayang, kasih sayang Allah yang diturunkan ke muka bumi, ke alam semesta. Kita lihat misalnya pohon. Ini kita sekarang sedang ada isu udara yang kotor, gitu ya. Ketika akhirnya kebutuhan ekonomi mendorong dirusaknya banyak tanaman-tanaman, ekosistem alami. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mamin muslimin, tidaklah seorang muslim yaghrisu ghursan, menanam tanaman, au yazra'u zar'an, atau menanam pohon, fayakulu minhu thair, sehingga apa? Ada burung yang makan di situ, au insan, au bahima, atau manusia atau hewan ternak, illa kana lahu bihi sadaqah." Allah. Kecuali itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Maka di sini tidak hanya bangsa jin, tidak hanya manusia, bangsa jin, pepohonan, hewan-hewanan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat begitu sayang terhadap hewan-hewannya, terhadap kucingnya. Terhadap innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing-kucing itu adalah hewan-hewan yang senantiasa ada berputar-putar, bercengkrama dengan kalian. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sosok yang sangat sempurna, sosok yang sangat paripurna, akhlaknya universal, bisa diterima oleh semua golongan, bisa diterima oleh semua bangsa, lintas alam, lintas universe kalau kita bilang. Bahkan semua makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini bisa kita yakini dan kita bisa terima dengan sepenuh hati. Karena betul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengemban risalah ini, yang memikul akhlak ini betul-betul dibuktikan, betul-betul diperbincangkan dan diabadikan di dalam sejarah. Subhanallah. Jazakumullah. Masya Allah, jazakallah khairan para asatid. Sebenarnya tidak cukup kita berbicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mana yakin bahwa yang tadi antum sampaikan jazakumullah khairan itu hanya beberapa, ada sedikit saja dari apa yang sebenarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Tapi biarlah yang sedikit ini menjadi pelajaran besar untuk kita sebagai umat yang datang belakangan ini, dan menjadi
pelajaran besar untuk semua, baik kita yang menyampaikan ataupun siapapun yang mendengarkan. Dan semoga kita benar-benar meneladani Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua aspeknya, dari sisi sosialnya, dari sisi bersama para pelayan dan para pembantu beliau, dari sisi perjuangan beliau, dari sisi muamalah beliau dengan selain manusia, dari sisi perempuan yang sebagian orang diskriminasikan perempuan, tapi lihatlah bukti bahwa Nabi SAW jauh dari apa yang mereka tuduhkan, bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati perempuan, dan itu dibuktikan oleh Nabi kita SAW. Hadakumullah jami'an, dan ini menjadi obrolan singkat tapi padat dan sangat mana. Harapannya adalah kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan dan teman-teman bisa mengamalkan apa yang sudah didengar. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan para asatidz semua atas faedah yang sudah dibagikan. Semoga menjadi tambahan di mizan hasanatikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aslih TV